Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Sejenak kita saat teduh beberapa detik, kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerinduan kami kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Engkau di dalam kami Tuhan. Tak usah saat lemah kami, Engkau selalu ada buat kami, buat kekuatan kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, ajaib ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu Bapa. Ada bagiku. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, sebab Engkau di dalam kami Tuhan. Yes. Tak usah ku cemas. Semua saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat Tuhan, ajaib perkasa. Kami nyanyi bagimu.
perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi bagimu. Oh Yesus Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Sang Raja. Dia Bapa, Dia Raja Tuhan kita, namanya Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkaulah penghibur kami Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau kekuatan kami. Engkaulah andalan kami Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini setiap kami di tempat ini memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membuat kami kuat, hadirat-Mu yang selalu memberikan penghiburan buat kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mari yang rindukan hadirat Tuhan pagi hari ini, perlahan-lahan saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari jemaat Tuhan dengan kerinduan katakan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. aku ingin. Amin Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan katakan,
disembah. Ku nyanyi Hosana bagimu Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Saya mohon dengan kasih Kristus, Mas Tesa berdoa. Ku nyanyi Hosana, Hosana, Hosana. Aku muliakan, aku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Segala hormat, segala pujian, syukur Tuhan kami naikkan padamu Tuhan. Allah kami, Bapa kami yang setia dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, seluruh umat-umat-Mu yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, yang rindu untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir menjamah kami semua ya Tuhan. Ibadah pada saat pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang penuh dengan kuasa, ibadah yang penuh dengan janji, yang akan kami terima semua bagi umat-umat-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai semua alat-alat musik, pakai semua suara-suara kami Tuhan, pakai tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Seberapa Bapak Ibu pagi hari merasakan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan dan katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita nyanyi dengan sukacita bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah baik. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya, haleluya, pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, amin.
Jempolnya semuanya diangkat. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia amin, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik saudara, bahwasanya untuk selamanya. Semuanya saya undang bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk bahwasanya untuk bahwasanya kasih setianya. Haleluya. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Bersyukurlah. Hei, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus. Sekali lagi katakan bersama-sama tiga kali bersama saya. Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia satu sobat kita yang setia, namanya siapa? Yesus Tuhan. Haleluya. Ada satu sobatku, haleluya, pernah Dia tinggalkan diriku. Ini lagu pujian iman kita saudara, Bapak Ibu. Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, haleluya, tak pernah Dia tinggalkan. Di waktu kita susah, di waktu kita sakit, Dia selalu ada buat kita. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, keren saudara. Nama Yesus dahsyat, ajaib, luar biasa, menghibur hatiku. Kaum wanita saja mengingat pujian ini, kaum wanita. Asik, Dia setia. Amin. Berganti pada kaum pria, wanita bertepuk tangan memuji Tuhan. Ada satu sobatku, ya, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah maupun apapun, Dia selalu menemani. Bersama-sama, namanya Yesus Tuhan.
Dia menghibur kita, menyembuhkan kita, dan semuanya menyertai kita. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Yes. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Musik saja, namanya Yesus. Siapa yang menghibur kita? Siapa yang menyembuhkan sakit kita? Siapa yang mencukupkan kebutuhan hidup kita? Yesus adalah segala-galanya, amin. Namanya Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, menghibur hatiku. Puji Tuhan, sebelum duduk bersama-sama lebih lagi, siapa yang menyembuhkan kita? Siapa yang menghibur hati kita? Ya Raja di atas kerajaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini. Itu semua kan anugerah-Mu. Kalau kami jalani hidup kami sendiri, kami tidak mampu Tuhan. Ketika kami sendirian menjalani apapun yang di depan kami tidak bisa Tuhan. Tapi dengan sayap-Mu, kami akan terbang tinggi. Firman-Mu yang menguatkan kami pagi hari ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan kami selalu nantikan dalam kehidupan kami. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Yang ku sembah, Yesus.
Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama lebih lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Jangan pernah menyerah saudara, sebab Tuhan selalu berikan kekuatan bagi setiap kita. Percayalah, pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang dari tempat maha tinggi. Dia tidak pernah tinggalkan kehidupan kita sedetik pun. Dia selalu sertai kita dimanapun kita berada, di dalam lemah kekelaman ataupun di tempat yang berbahagia. Percayalah, Dia Allah yang setia. Sayapku, ku akan terbang tinggi pada hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kepulihkan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan sama-sama. Dengan sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. kami mengangkat tangan kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu ya Raja. Engkau yang kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dengan sayapmu, ku tak menyerah. Kau bagiku
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup hanya sementara, hanya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengaminkan bahwa di dalam hidup yang kami hidupi, kami jalani, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua yang ada pada pagi ini. Dan kami tidak lalai, tidak lupa, kesempatan yang utama adalah perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah. Itulah sebabnya kami bersuka cita, kami memuji, kami memuliakan Tuhan, dan kami rindu kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, menuntun, membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Berfirmanlah dan urapi hamba-Mu, urapi pendengaran kami semuanya, biar otoritas Tuhan ada pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus, lampu bisa dinyalakan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, karena kita hidup ini hanya sementara saja. Kekuatan kita, kepemilikan kita, kekayaan kita, tidak ada yang kita banggakan dalam hidup kita selain daripada Tuhan. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus kangen ya sama Mbak Lina. Saat ini bisa dengan ceria datang. Pernah ngomong, aku lek nang gereja kok ngantuk ya. Terus saya jawab begini, saudara, lebih baik tidur di gereja daripada tidur di rumah. Maksudnya apa? Lebih baik datang beribadah kepada Tuhan, paling tidak sedikit demi sedikit pasti nyantol. Puji Tuhan. Ya, harapan kami nanti Mbak Lina akan semangat. Saya kaget, saudara yang dikasih Tuhan. Lama pertama dia datang membawa sesuatu, terus yang berikutnya lama juga. Kami sudah berdoa, Tuhan kapan Mbak Lina ini beribadah kepada Tuhan, kapan Mbak Lina ini beribadah kepada Tuhan. Ben gak dodol pecel terus saya. Ya, memang saudara yang dikasih, paling tidak datang kepada Tuhan. Waktu saya dapat telepon tengah malam, dapat telepon saya kaget, tak pikir, Om, anaknya Theo, tolong besok jam 1 doakan mama ya. Terus saya pikiran, Theo, mamamu sehat-sehat kan? Ya, saya pikir, ya biasanya kalau orang minta doa malam-malam itu ada sesuatu ya.
entah sakit, entah apa, entah pergumulan apa. Saya masih, oh mama sehat-sehat, oh puji Tuhan. Nah terus ternyata waktu saya kemarin ikut seminar ditelepon, kering. Sekarang saja om. Kemudian saya pulang menjemput tantes, mau tajak doa di rumahnya Tio. Terus kemudian tantenya lemes, sakit, saudara yang dikasih Tuhan. Muntah-muntah berapa kali, saudara. Nah kemudian ternyata setelah saya lihat, saya lirik, loh ternyata, oh mungkin didoakan armada baru, saudaraku, mobil baru, berkat Tuhan, ya puji Tuhan, ya biar awalnya cuma di sini gak enak sing duwe mobil, kabeh motor etek-etek, tapi sekarang banyak yang punya mobil. Siapa yang menyusul nanti? Saya berdoa nanti ada yang nyusul lagi, ya. Tidak ada kemungkinan Mas Denis pasti nanti bisa beli mobil. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum beli mobil nanti ya beli istri dulu. Ya. Tapi semuanya itu Tuhan yang ngatur Mas Denis. Ya ini bukan nubuat ya. Kalau memang nubuat, amin, puji Tuhan. Tetap biar Tuhan yang punya rencana buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan buka di dalam Lukas 17 ayat 14. Ini kisah beberapa orang yang terhina, yang dikucilkan, yang dipinggirkan, harus ditinggalkan di satu tempat, ya. Orang-orang yang kusta, orang-orang yang sakit ini pada saat itu tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan pada zaman Taurat. Kita baca Lukas pasal 17 ayat 14. 2, 3. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, artinya mereka tahir, artinya mereka bersih, artinya mereka sudah disembuhkan. Lalu Yesus memandang mereka. Mereka ini berjumlah berapa? Di dalam pembacaan Nats itu ada 10 orang yang sakit apa kira-kira? Sakit kusta. Nah, orang yang sakit kusta pada saat itu harus diasingkan, tidak bisa mempersembahkan korban, tidak bisa bertemu dengan Tuhan, dihalang-halangi. Nah, mereka memandang, ya, lalu Yesus memandang mereka dan berkata, kisahnya seperti ini, 10 orang yang kusta ini ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, sepertinya ini sesuatu yang mudah, ya. Sakit, kemudian seketika itu dijamah, disembuhkan. Saya percaya ini melalui proses, enggak semudah secepat itu. Ada tantangan, ada pergumulan, menghadapi orang-orang mungkin dimarahi, mungkin disuruh minggir. Mungkin pada saat itu hadiahnya Tuhan atau guru atau Yesus, tolong kami. Ya, orang-orang yang sakit kusta itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nanti kita akan melihat bagaimana mestinya mereka yang sakit kusta ini, dalam ketakutan, gak berani mendekat karena ada orang banyak di situ. Harus menghadapi orang-orang, ini tantangan yang pertama, mungkin dikucilkan, mungkin diremehkan, si kusta, si sakit. Apalagi ketika datang ketemu dengan Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkanlah kepada siapa? Kepada imam. Ini sesuatu yang tidak mungkin pada saat itu. Imam itu kudus, orang kusta kok datang. Tentunya mereka, aduh kita tidak perlu, kita tidak bisa untuk ketemu, untuk beribadah aja susah, nggak bisa. Tetapi perjuangannya, dia memiliki iman, ya mereka percaya dan sama-sama mereka datang. Ternyata di tengah jalan sudah disembuhkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Jadi belum sampai ketemu imam, sudah disembuhkan. Tidak semua orang memiliki kesempatan yang baik, yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Banyak hal yang kita alami ya di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia, barang siapa yang bertahan sampai pada akhirnya, dia akan menerima sesuatu. Dia akan menerima hidup, dia menerima kerajaan Allah, dia menerima berkat seperti 10 orang yang kusta ini. Saudara, program atau rancangan atau rencana Tuhan bagi kita umatnya itu begitu indah, begitu baik. Kalau kita mau melakukan, memaksimalkan kesempatan yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan percayakan, kecil, besar, talenta, kelebihan yang ada pada kita, kalau kita melakukan dengan setia, dengan maksimal kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menjalani, bahkan finishing, bahkan bisa mengakhiri. Sama dalam perjalanan hidup, hidup itu adalah perjuangan. Biarlah kita, saudara yang dikasih Tuhan, belajar percaya, belajar memaksimalkan apa potensi yang ada di dalam diri kita. Saya katakan bahwa hidup ini sebenarnya selangkah dengan maut. Hidup ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya firman Tuhan katakan hidup itu seperti uap, kelihatan muncul kemudian lenyap. Hidup itu seperti rumput, kemudian tumbuh dan layu dan kering. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita belajar dari perjalanan Yesus menyusuri Yerusalem. Yesus melewati kota yang namanya Samaria, kampung Samaria, dan di sana ada 10 orang kusta, orang yang mengalami sakit kusta. Yang saya katakan tadi, orang yang dikucilkan, orang yang diasingkan. Makanya kampung Samaria, orang Samaria ini menurut tradisi takut dekat bergaul dengan orang Yahudi, dengan orang Israel. Dia merasa seperti orang yang najis. Nah, saudara, di sini juga ada yang namanya kampung. Kalau saudara ketemu orang ngamen, orang minta-minta. Pernah saya waktu itu ikut pemakaman orang Cina ya, Ndek. Mana Duluran. Nah, saudaraku, sing Jawa iku arek cilik-cilik baru oleh roti, kemudian yang nada itu banyak. Di pasar juga. Sampai ada yang ngomong, "Oh, itu kampung apa namanya? Kampung Maria, Maria Jasmani." Ya, dia namanya Bong ya.
komplek. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini contoh saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang biasanya itu hanya minta-minta, anak-anaknya itu enggak tahu anaknya siapa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, atau pendatang dari mana. Tetapi yang kita ambil pelajaran di sini, orang-orang yang sakit kusta ini mau mempergunakan kesempatan karena dia ingin berubah, karena mereka ingin sembuh, karena mereka ingin mengalami perubahan di dalam hidupnya. Saya percaya kita semua ingin mengalami perubahan, peningkatan di dalam taraf hidup kita masing-masing, terutama secara rohani dan secara jasmani. Ada peningkatan, ada progresif. Tetapi ketika mereka mengalami peristiwa, ya, Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam. Yang menjadi masalahnya, saudara, berjumpa dengan orang biasa saja tidak mudah, dia dikucilkan. Apalagi ya, berjumpa dengan imam sangat sulit. Orang yang terpandang, dia imam, dia orang yang kudus pada saat itu yang melayani ibadah. Tapi Yesus katakan, pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu. Dan 10 orang ini mengikuti perintah Tuhan, dan 10 orang ini semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, memang seringkali ada keterbatasan. Tidak bisa, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita rindukan. Tetapi yang jelas saudaraku, kalau itu perintah, kalau itu firman Tuhan, percaya saja, lakukan saja, pasti Tuhan menyertai, menolong saudara dan saya. Allah akan menyertai, Allah akan memberkati kita. Dan biarlah firman Allah itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita seperti 10 orang ini melakukan firman Allah. Firman Allah bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar kita pelajari. Kalau Tuhan memberikan kesempatan dalam hidup ini, berarti kita diajarkan supaya kita bekerja, memberi makna, memberi hasil, memberi buah. Kalau kita hidup mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan, dan kalau kita nanti meninggalkan dunia ini, kita sudah melakukan sesuatu. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, selagi hidup, selagi kuat, selagi sehat, mari kita mencari Tuhan, mari kita mempergunakan kesempatan yang ada. Sekarang saya alihkan tentang pengalaman, mungkin ada yang sudah mempraktekkan, melakukan, karena kita semua menginginkan, mengharapkan sukses, mengharapkan berhasil, mengharapkan apa yang kita harapkan itu tercapai. Dan prinsip-prinsip orang yang sukses, apakah kita pernah bertanya, mengapa
beberapa orang sukses, sedangkan yang lain tidak. Jadi loh, ini ada orang yang sukses, kok yang lain tidak? Mungkin pernah ada yang bertanya ya dalam pikiran kita, apa rahasia di balik keberhasilan mereka? Sebenarnya keberhasilan itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba. Ada proses. Seperti 10 orang yang sembuh. Bukan tiba-tiba, bukan seketika itu langsung kok. Ada proses tentunya, banyak yang harus dilalui. Menghadapi orang-orang, hinaan, ejekan. Tapi dia mempergunakan kesempatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang sukses itu memiliki seperangkat nilai dan keyakinan yang membantu mereka mencapai tujuan untuk hidup mereka. Untuk itu, saya mau menyampaikan prinsip yang dapat membantu seseorang membangun kehidupan yang sukses, kehidupan yang berhasil. Apa? Saya sampaikan 4 saja. Ini tentunya sudah dikerjakan. Bagi yang merintis, entah usaha, di bidang apa, pekerjaan apa, pasti sudah melakukan. Yang belum, kita akan belajar. Supaya kita ikut seperti mereka. Oh, mereka berhasil, mereka sukses. Aku juga ingin seperti mereka. Boleh. Ya. Yang pertama, prinsip-prinsip orang sukses itu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Orang yang sukses memiliki visi dan tujuan yang jelas di dalam hidup mereka. Orang yang punya visi, punya misi, tahu apa yang ingin dicapai. Dan fokus pada tujuan. Dengan tekad, dengan semangat, dengan mempergunakan kesempatan. Kemudian orang ini dia karena punya visi, punya tujuan, untuk mencapai itu berusaha. Kemudian membuat rencana, membuat strategi. Kemudian berusaha untuk mengikuti, menjalani visi itu, rencana itu, keinginan itu. Saya percaya semua ingin mencapai peningkatan keberhasilan. Tapi kalau kita tidak punya visi, tidak punya tujuan, yang membuat kita semangat bergairah itu apa? Di depan sana kita, harapan saya. Makanya aku melakukan pekerjaan ini, pekerjaan yang sederhana, lakukan dengan semangat. Dalam menjalankan kehidupan ini terkadang kita merasa bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Tapi orang yang sukses tidak akan ragu, tidak akan bingung. Karena orang ini telah menentukan tujuan. Apa yang dicapai, apa yang dirindukan. Dia sudah punya pandangan. Karena dia sudah menimbang, oh aku nanti begini. Oh, misalnya ya, oh ini musim duren, aku kulaan duren. Ya, tak dol nang pasar. Oh, ini musim layangan. Ya, biasanya Mas Fit nggih layangan. Ya, kalau boleh mempergunakan peluang, ya, mempergunakan kesempatan. Bukan hanya kita bayang-bayang, aku kok gini. Hanya sekedar ini tapi enggak ada tindakan, tidak ada perbuatan. Jadi ada visi, ada tujuan. Yang pertama, pasti sukses. Amin. Siapa yang ingin sukses? Semua ingin.
Kalau nggak ada tujuan, nggak ada visi, ya belajar seperti Yusuf. Dia punya visi, dia percaya Tuhan bersama dengan Yusuf. Tuhan bersama dengan saudara, pekerjaan apa? Mungkin mulai dari tahun ini, mungkin baru memulai, tapi kita lakukan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai saudara, amin. Kemudian yang kedua, supaya kami rindu ikut seperti mereka yang bisa sukses, yang berhasil, konsisten dan disiplin. Penting ya. Yang pertama tadi apa? Visi jelas. Jadi dia punya harapan, Mas. Gak begini, aduh, piye besok ya, piye, enggak seperti itu. Kemudian konsisten dan disiplin. Orang sukses memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan konsisten dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Yang namanya konsisten itu teratur. Tanpa tergoda untuk menunda atau menyepelekan tugas. Jadi orang yang konsisten ini, kalau kita mau buka toko, buka usaha, enggak konsisten, enggak disiplin. Hari ini bukanya jam 9. Besok bukanya jam 10. Ya, biasanya pagi sudah mempersiapkan. Disiplin. Sama anak-anak juga kalau disiplin, konsisten itu ajek. Ya. Melakukan seperti itu. Tidak menunda. Ini loh orang yang sukses itu punya konsisten dan disiplin. Kalau kita tidak memiliki kedisiplinan, kalau kita tidak memiliki konsisten, visi dan tujuan enggak ada gunanya. Orang sukses memahami betapa pentingnya menjaga konsisten, disiplin itu. Kemudian mereka melakukan tugas-tugas mereka secara teratur dan menghindari menunda pekerjaan. Selain itu mereka juga menerapkan disiplin dalam menjaga sehat kesehatan kita juga. Penting kalau kita enggak sehat, wah kita enggak maksimal untuk bekerja. Biarlah pelajaran yang mungkin sudah diterapkan, dilakukan dalam keluarga jemaat di tempat ini. Bagi yang belum, milikilah visi dan tujuan, konsisten dan disiplin. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga supaya kita mengalami keberhasilan, mengalami sukses itu, berani mengambil risiko. Orang sukses juga berani mengambil risiko dalam hidup mereka. Mereka mengambil keputusan berdasarkan, ini loh orang yang sukses itu, pertimbangan, menganalisis secara matang. Tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil langkah. Yang mungkin langkah itu bisa, tidak ada sesuatu langkah itu yang tidak ada resiko, pasti ada resiko. Tapi orang yang sukses ini, mereka tidak takut untuk gagal. Karena mereka tahu bahwa kegagalan itu adalah bagian dari proses menuju keberhasilan, menuju kesuksesan. Jadi saudara yang dekat itu ada yang berkata, gagal itu adalah sukses yang tertunda. Mencoba. Ya. Nah kalau kita enggak mau mencoba, enggak mau berani tantangan, dagang apa, saudara mungkin mau mencoba jemblem, dang goreng, usaha, yang penting kita harus berani mengambil risiko.
Yang pertama kita punya visi, punya tujuan. Kemudian kita konsisten, kemudian kita disiplin. Kami rindu jemaat di tempat ini akan diberkati Tuhan. Amin. Pasti, karena apalagi kita sudah ada di dalam Tuhan. Tapi jangan sampai kita sibuk ini, tapi kita lalai lupa dengan Tuhan. Padahal semuanya yang memberi Tuhan, hikmat, kekuatan, berkat, kesehatan. Jangan tunggu nanti baru ke gereja, baru cari Tuhan tolong. Waktu sehat, waduh, sibuk sana sibuk sini, wow, main sana main sini. Makanya saya ingatkan penting ibadah. Ya, penting kita itu dalam persekutuan supaya apa? Iman kita kuat. Kita perlu juga ada teman. Seringkali kita saling menguatkan dari teman yang satu teman yang lain. Kita ada komunikasi dan kemudian kita bisa guyu, kita bisa senang, bisa guyon dengan teman, dengan jemaat, dan kita akan diberkati Tuhan. Kemudian seseorang tidak akan pernah mencapai sukses jika tidak mau mengambil risiko. Orang sukses memahami bahwa mengambil risiko adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Siapa di sini yang pernah rugi? Ya biasanya orang dagang itu ya untung, yang rugi, ya untung, yang rugi. Ya maunya ya untung terus, ya gak mau rugi. Tetapi kita belajar ya, orang-orang yang mereka berhasil, karena mereka mengamati, menganalisis, melakukan, mengambil keputusan, namun mereka juga mau menerima risiko yang dihadapi. Tapi dari pelajaran, dari proses itu kami percaya banyak pengalaman-pengalaman yang dihadapi dari kegagalan. Karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Yang terakhir, yang keempat, prinsip supaya kita menjadi orang yang sukses berhasil. Yang pertama memiliki apa tadi? Visi dan tujuan. Yang kedua kita memiliki apa tadi? Konsisten dan disiplin. Ya anak-anak sekolah disiplin. Ya kalau disiplin bangun pagi. Ya. Jangan pokoknya tangi nih. Ya enggak konsisten, enggak disiplin. Nah, itu madesu artinya. Masa depan apa? Suram, enggak ada ide, enggak ada kreativitas, enggak ada hal-hal yang baru. Kalau orang yang berhasil itu cari peluang. Orang yang sukses, orang yang berhasil itu mampu menggunakan peluang, kesempatan yang ada. Karena hidup ini dibatasi dengan kesempatan, dengan waktu. Kalau kita hanya membayang-bayang tok, angan-angan tok di tempat tidur, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, ya enggak terjadi. Enggak konsisten, kemudian tidak mau mengambil resiko. Maunya golek sing penak. Hati-hati dengan golek sing penak. Gara-gara golek sing penak itu, waktu itu saya pernah ditawari untuk kerjasama dengan madu Klanceng apa Lanceng gitu. Laceng ya? Ya Lanceng. Wih, pendeta di Gunung Medowo sana datang ke rumah kerjasama dengan iki resmi iki, Pak. Iki resmi iki anune pokoknya itu sudah difoto. Iki loh aku kemarin Joko pertama itu per kotak 500.000 atau 600 waktu itu per kotak itu lacengnya itu nanti jualnya 1 juta. Sepertinya kok bari ini akeh enak.
ini saya mengambil ini, saya dapat ini. 1 kali panen, 2 kali panen, 3 kali panen. Weh, mah ayo mah melok mah no. Engko pitike di anu kabeh no. Kemudian engko tak nandur kembang, engko ben apa jenenge lacenge engko ben ndang apa namanya? Madune ndang atau beranak pinak. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kami dapat berita bosnya lari atau minggat atau bagaimana, wis kadung pinjam BRI, pinjam bank ini. Oh akhirnya kalau ratusan juta itu dodol tanah tek saudara, yuk tanah wake warisan. Tapi akhirnya sesuatu yang gampang ngenak itu hati-hati. Tapi kalau memang sesuatu sing badine mek didik perlu proses, perlu sabar. Maunya kita untungnya besar. Enggak mau repot, enggak mau tenaga, maunya enak. Tapi orang sukses itu tahu, dia mengalami, mengamati, dia jalani dengan tekun, sedikit demi sedikit, dan kemudian menjadi bukit. Yang keempat, memiliki kemandirian dan kreativitas. Nah, ini 4 saja supaya jemaat Ebenezer menjadi jemaat yang sukses, berhasil, dan kemudian ya nanti berkat jasmani akan mengikuti kita semua. Jangan menunggu, jangan menanti, pergunakan kesempatan yang ada. Orang yang sukses memiliki kemandirian dan kreativitas yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan. Mereka tidak hanya mengikuti apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hanya itu saja, enggak ada pengembangan, enggak ada inovasi. Masak kue, catering, usaha apa saja, kalau enggak mengikuti, jahit, kalau model sing kuno, enggak payu saudara yang dikasih Tuhan. Dan berani mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah itu pasti akan ada, tantangan itu akan ada. Hadapi dengan hikmat, dengan bimbingan dari Tuhan. Tuhan mampukan kita menjalani kita semua, sehingga kita bisa mandiri dan kita bisa memiliki kreativitas. Kemandirian adalah kemampuan untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan bertindak tanpa bergantung pada orang lain. Penting saudaraku, jangan sampai kita jadi anak seperti robot. Lek gak dikongkon enggak kerja, enggak ada ide, enggak ada kemauan, enggak ada sesuatu yang baru ya. Kalau kita tingkatkan, lakukan, belajar, mengajari mulai dari anak, mulai dari kecil, kalau kita mengajari 4 hal ini, anak itu nanti menjadi anak yang berhasil. Anak itu akan menjadi anak yang diberkati. Amin. Orang yang sukses memiliki kemampuan. Mereka dapat memikirkan dan mengambil keputusan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Kemandirian ini juga memungkinkan mereka untuk mengambil resiko dan mencapai tujuan mereka tanpa harus bergantung pada orang lain. Kita memiliki mandiri karena Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Hidup ini loh kepercayaan. Ingat, talenta. Ada yang dipercayakan berapa? Pertama 5. Kemudian 2 dan 1. Yang 5 dan 2 ini tanggung jawab mempergunakan kesempatan, waktu, perhitungan, tenaga, pikiran. Tapi yang 1 golek enake dhewe. Gak gelem repot. Jadi ya yang situ aja malah dipendem. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya
kita diberikan hikmat, diberikan talenta, diberikan kekuatan dalam hidup saudara. Mari kita lakukan ini. Selain itu, kreativitas juga merupakan salah satu kunci sukses. Orang sukses cenderung berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka mampu berpikir kreatif dan inovatif dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kreativitas juga memungkinkan seseorang untuk menciptakan ide-ide yang muncul yang baru dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Ya. Kalau kita misalnya berdagang, buka toko, buka warung, ya ada ide-ide, ada kreativitas, kemudian pelayanannya baik, ya konsisten. Jangan sampai lu aku tekor ini gak buka, aku ngalih, akhirnya cari pelanggan yang lain. Nah, saudara, orang yang sukses memiliki kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain tidak dapat melihatnya dan kemudian mengambil langkah untuk mengeksekusi, merealisasikan. Nah, maksudnya gitu. Istilahnya tuh menepati loh, melakukan ini. Ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua punya pekerjaan ya. Apa ada yang enggak punya pekerjaan sini yang nganggur? Ada yang jahit, ada yang dondom, ada yang apa saja. Lakukanlah dengan setia, lakukanlah dengan 4 hal tadi. Ya. Pertama apa? Visi dan tujuan. Kalau enggak punya visi, enggak punya tujuan, jadi kita enggak ada impian di depan, terus enggak ada. Ya gitu aja. Kemudian apa? Yang kedua, konsisten, disiplin. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, ya, mandiri dan kreativitas. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menjadi berhasil, menjadi sukses, dia harus memiliki 4 hal ini dalam hidupnya. Ajarkan kepada anak-anak kita, orang tua yang mengajari. Anak itu harus belajar, oh ini orang tuaku, belajar. Semua itu belajar, ngambil yang baik, mengambil yang positif. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dan kemudian kita akan mengalami peningkatan, kemajuan, berkat-berkat Tuhan luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Oksen ya, pertama kali datang ibadah minggu. Ya mungkin sekali waktu bisa datang menikmati berkat Tuhan di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kami rindu jemaat yang ada di GBD Ebenezer menjadi jemaat yang diberkati Tuhan. Kami menyampaikan firman Tuhan yang sederhana ini, kami hanya menyampaikan 1 ayat saja. Yang penting kita punya visi, punya tujuan. Terima kasih. Kita belajar konsisten, kita belajar disiplin, kita juga harus mau mengambil resiko, dan kita nanti akan menjadi jemaat yang mandiri, keluarga yang mandiri, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakai hidup kami. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Hikmat kekuatan yang dari Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami kembalikan syukur kami, pujian kami, hormat kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang memberikan hidup bagi kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Semua karena itu, karena kehendak Tuhan
di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Semua adalah berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu mengingatkan kami, memberikan kami kekuatan ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin maju di dalam Engkau ya Tuhan. Kami bisa Tuhan menjalani hidup ini karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami mempunyai misi di dalam kehidupan kami, agar kami bisa melihat ke depan apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, apa yang menjadi misi di dalam kehidupan kami, agar kami tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan kerinduan di dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin maju, semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada siang hari ini ya Tuhan. Biarlah kami, jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bukan hanya pendengar, tapi jadikanlah kami ini sebagai pelaku di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa berbuah ya Tuhan, menghasilkan buah yang Tuhan berkenan kepadamu, yang bisa menunjukkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh subur di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang kami berikan ini, dan kami mau memberikan korban persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan korban persembahan bagi Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta Ebenezer sepekan.
langsung siap Om. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan tim PAW yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, lebih hari lebih luar biasa untuk melayani Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya Ko Johnson Oxen yang sudah datang, terima kasih bisa beribadah di tempat ini. Rumahnya jauh, Toladan, Pare. Ya, Tuhan berkati. Pengumuman untuk kegiatan berjalan seperti biasa di tempat ini. Doa pagi jam 4 di tempat ini. Hari Selasa dan Kamis doa malam jam 6 sore, karena hari Rabunya sekarang wanita dan ibadah gabungan pria dan wanita pasutri itu diadakan hari Rabu. Jadi supaya yang lain bisa ikut, yang belum pernah ikut silakan hadir hari Rabu. Kalau gabungan itu sebulan sekali, kalau ibadah wanita setiap minggu di tempat ini yang melayani bergantian. Ya. Kemudian untuk minggu nanti ada yang ingin melayani, temannya Pak Atim sudah telepon, kepingin melayani di tempat ini. Saya menolak, ya gak enak, orang mau melayani, monggo silakan. Ya, dari Surabaya, namanya Pak Andreas. Saya belum tahu orangnya, belum pernah kenal, cuma rekomendasi dari Pak Atim yang sudah 2 kali melayani di tempat ini. Ya, kemudian untuk Paskah nanti, oh ya, anak remaja nanti jam 6 sore, jangan lupa. Remaja jam 6 sore di tempat ini, ingatkan orang tuanya. Puji Tuhan yang sudah daftar ternyata sudah 50 lebih dari 12 keluarga yang mengadakan ibadah Paskah, ibadah Padang yang nanti akan dilayani oleh Pak Johannes dari Blitar. Diusahakan nanti kita cari tempat yang nyaman untuk anak-anak, seneng untuk anak-anak, ya supaya anak-anak kecil bisa menikmati liburan Paskah. Itu setelah hari raya ya. Nah, puji Tuhan, setelah hari raya. Ya, kemudian untuk kedepannya saja ya, puji Tuhan ya. Kalau jemaat kita di tempat ini sudah rata-rata punya mobil, ya nanti misalnya mobil saya 01, mobil saya 02 nanti didata. Jadi yang lain nanti bisa gabung ke yang punya mobil. Ya kalau mungkin ada kekurangan, ya Ku Ari punya mobil 2, Pak Gunawan juga mobil 2, nanti dikeluarkan semua. Tapi yang jangan dimasukkan di box orang-orang. Box itu khusus barang-barang saja. Ya, barang-barang yang dimasukkan di box. Nah, kemudian ya, puji Tuhan, selamat untuk Mbak Lina minyis-minyis mobil putih. Ya, Tuhan memberkati supaya kendaraan ini boleh jadi berkat, diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Kemudian akan dibawa terus beribadah di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan mobilnya juga bisa ikut. Ya, biar yang lain kita nggak sewa mobil. Ya, kita cukup kok mobil kita. Ya, puji Tuhan. Ada tante, ada tambahan? Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Kami percaya tidak satu pun yang terlewati, kita diberkati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan, mempersembahkan korban pujian syukur atas keselamatan, atas pemeliharaan, atas kesehatan, atas kekuatan, dan biar selagi kami hidup, kami datang, kami mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Terlebih firman-Mu memberi kekuatan buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Memberkati keluarga, rumah tangga, anak cucunya. Memberkati usaha pekerjaan mata pencarian, baik yang bertani, berdagang, toko, wira swasta, koperasi, usaha LPG, yang di luar kota, bekerja, di mana saja anak-anak-Mu berada. Tuhan memberkati, mengalami peningkatan, mengalami progresif, berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Dan kami berdoa, kalau ada yang berbeban berat, Tuhan tolong lepaskan, bebaskan, berikan kemenangan. Yang sakit dijamah, disembuhkan. Kalau Pak Dadang di hari-hari yang akan datang akan kontrol-kontrol ke Tulungagung masalah jantungnya, dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-Mu, belas kasihan, pertolongan Tuhan, jamah, kekuatan, supaya sakit penyakitnya diangkat oleh Tuhan, mengalami kesembuhan secara total, dikerjakan oleh kuasa bilur Yesus. Ibu, istri dan anak, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau berkati. Demikian juga kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kami akan menjalani hidup. Kami percaya, kami berjalan bersama dengan Tuhan, hikmat, kekuatan, marifat, dan berkat jasmani, berkat rohani dilimpahkan kepada kami umat-Mu. Rencana ibadah Padang Paskah kami serahkan dalam tangan Tuhan pada 20 April nanti, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau istri hamba-Mu mengalami gangguan kesehatan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, sehatkan dengan kuasa-Mu. Kalau hamba-Mu 3 hari juga sakit, tapi saat ini kami sudah disembuhkan, ini karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, pelindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.